Halo semua, selamat datang kembali. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang fundamental banget. Sebuah pilihan yang kita hadapi setiap hari. Gimana sih cara kita menghargai dan melindungi kehidupan? Pembahasan kita kali ini didasarkan pada materi pendidikan agama Katolik yang menggali nilai dari setiap nyawa manusia. Oke, kita mulai langsung ya dengan pertanyaan yang kayaknya simpel tapi dalam banget. Ini bukan cuma soal teologi loh, tapi pertanyaan yang menyentuh inti kemanusiaan kita. Sadar atau enggak, jawaban kita atas pertanyaan ini benar-benar membentuk cara kita hidup dan berinteraksi sehari-hari. Oke, untuk memulainya kita perlu tahu dulu dasarnya. Kenapa sih kehidupan itu dianggap berharga banget? Nah, dalam keyakinan yang kita bedah sekarang, jawabannya adalah karena kehidupan itu sendiri adalah anugerah suci dari Tuhan. Dan statusnya sebagai anugerah inilah yang memberinya nilai yang tak terhingga. Nah, ini dia nih inti pemahamannya. Kehidupan itu bukan properti kita yang bisa kita seenaknya ambil atau rusak. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah amanah, sebuah titipan yang harus kita jaga baik-baik. Perspektif ini langsung mengubah cara pandang kita dari kepemilikan menjadi pelayanan, sebuah tugas suci untuk melindungi. Nah, dari dasar pemikiran tadi, ternyata muncul dua kubu atau dua jalur yang berseberangan di masyarakat. Sebut saja ini pertarungan antara budaya kehidupan melawan budaya kematian. Coba deh kita lihat gambarnya. Di satu sisi, kita lihat ada energi, kesehatan, pertumbuhan. Ini adalah pilihan-pilihan yang membangun. Di sisi lain, ada kebiasaan yang pelan-pelan tapi pasti, menggerogoti kesehatan. Dua gambar, tapi menggambarkan dua jalan hidup yang beda banget. Dan ini makin jelas lagi kontrasnya. Di sini kita lihat tindakan merawat, menjaga, memelihara kehidupan. Tepat di sebelahnya, ada alat-alat yang justru membawa pada kecanduan dan kehancuran. Ini adalah pilihan antara merawat kehidupan atau justru membiarkannya hancur. Oke, jadi intinya apa sih bedanya? Budaya kehidupan itu berpusat pada segala sesuatu yang meneguhkan, melindungi, dan mengangkat harkat martabat manusia. Sebaliknya, budaya kematian mencakup semua tindakan dan kebiasaan yang merendahkan, merusak, dan pada akhirnya mengancam kehidupan itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih pembedaan ini penting banget? Ini bukan ide baru loh. Ini adalah ajaran yang akarnya sudah sangat kuat dalam tradisi gereja selama ribuan tahun. Ini nih pondasi dari segalanya. Perintah yang kedengarannya sederhana dan to the point, tapi dampaknya luar biasa besar. Ini adalah dasar mutlak dari sikap gereja dalam melindungi kehidupan. Dan yang penting, ini bukan cuma berlaku untuk nyawa orang lain, tapi juga nyawa kita sendiri. Nah, kutipan ini menarik banget loh. Perhatikan bahasanya yang kuat dan spesifik. Kenapa? Karena ajaran ini didasarkan pada keyakinan bahwa martabat manusia itu dimulai sejak saat pembuahan. Makanya, dokumen penting seperti ini sampai menyebutnya kejahatan yang durhaka, untuk menekankan betapa seriusnya perlindungan hidup sejak awal mula. Ini beberapa contoh nyata dari apa yang dianggap bagian dari budaya kematian. Entah itu skala personal atau skala besar, benang merah yang menyatukan semua tindakan ini adalah penolakan terhadap martabat dan nilai intrinsik sebuah kehidupan manusia. Tapi, ini semua bukan cuma teori loh. Gereja menunjuk pada Yesus sebagai contoh utama, sebagai teladan nyata yang secara aktif membela dan memulihkan kehidupan. Yuk kita lihat salah satu kisahnya yang paling kuat. Coba kita bayangin, suasananya pasti tegang banget kan? Seorang ayah yang lagi panik, putus asa, melihat kehidupan putrinya ada di ujung tanduk. Ini jadi panggung yang sempurna untuk menunjukkan apa artinya membela kehidupan. Tapi uniknya nih, di tengah jalan menuju rumah Yairus, ada interupsi yang luar biasa ini. Ini seolah menunjukkan bahwa kuasanya yang memberi kehidupan itu nggak terbatas pada satu misi saja, tapi tersedia bagi siapapun yang mendekat dengan iman, bahkan untuk penderitaan yang sudah bertahun-tahun lamanya. Nah, disinilah momen krusialnya. Ketika semua orang sudah menganggap harapan itu sirna, ketika kematian dianggap sudah menang, Yesus justru menolak kenyataan itu. Dia langsung mengubah fokusnya dari keputusasaan menjadi iman. Dan inilah puncaknya, sebuah gambaran yang luar biasa tentang pembelaan terhadap kehidupan. Ini bukan lagi sekedar penyembuhan dari penyakit, tapi pemulihan total dari kematian itu sendiri. Inilah tindakan tertinggi dalam menegaskan nilai dan kekudusan hidup. Oke, setelah kita lihat ajarannya, lihat teladannya, pertanyaannya sekarang balik lagi ke kita. Gimana caranya kita bisa secara aktif ikut memilih dan membangun budaya kehidupan ini di dunia kita sendiri, di kehidupan kita sehari-hari? Terus apa yang bisa kita lakuin? Ada beberapa hal praktis nih. Pertama, mulai dari diri sendiri. Hargai tubuh kita sebagai anugerah. Lalu, cakupannya meluas dengan terlibat di komunitas. Dan akhirnya menjangkau mereka yang paling rentan dan butuh bantuan.
Setiap tindakan, sekecil apapun, itu adalah kontribusi. Pada akhirnya, pilihannya jadi jelas banget kan? Jalan mana yang kita pilih, yang merusak atau yang membangun? Slogan ini menurut saya merangkum esensi budaya kehidupan dengan sangat pas. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama adalah, pilihan kecil apa yang akan Anda buat hari ini untuk membela kehidupan?